Halo semuanya, selamat datang di Podcastery, ruang podcast untuk kita mendiagnosis, mengatasi berbagai masalah, dan mencari jawaban secara akurat. Podcastery kali ini akan mengupas dan mengulas seputaran permasalahan isu kesehatan yang tentu saja menjadi perhatian. Bersama saya, Dr. Kesti Meher di Podcastery Nasdem TV. Bicara tentang kesehatan, beraksi untuk perubahan. Nah, hari ini kita berbincang-bincang kembali nih dengan Ketum ID Dr. Slamet Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan, yang dimana minggu lalu kita juga sudah berbincang-bincang dengan beliau. Untuk melanjutkannya, langsung saja kita sapa ya. Dr. Slamet, apa kabar minggu ini? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Podcastery kembali. Minggu lalu kita berbicara tentang rumah besar para dokter. Ya dok ya, mungkin minggu lalu kita lebih mengupas sedikit-sedikit walaupun sudah sangat dalam yang kita bahas. Nah, rumah para dokter ini yang kita bahas minggu lalu adalah terkait dengan akar dari rumah para dokter yang sudah dicabut dan diduga menjadi sarang kartel minggu lalu. Di mana kali ini kita akan membahas tentang dokter asing yang berpraktek di Indonesia terkait dengan legalisasinya dan terkait isu bahwasannya ID ini komersil yang dimana sangat hangat dibicarakan beberapa tahun terakhir ini ya dok ya. Mungkin boleh kita bahas secara detail satu persatu agar penonton dan pendengar khususnya para dokter dan masyarakat juga dapat lebih memahami dan berita kesimpang siuran ini lebih terang benerang agar dapat dipahami tujuannya. Mungkin saya menanyakan dulu yang pertama dok, bagaimana sih sebenarnya terkait dokter asing yang berpraktek di Indonesia? Sementara kita ketahui apabila kita dokter Indonesia yang berpraktek yang bersekolah di luar negeri, kemudian kita kembali ke Indonesia, seperti minggu lalu kita bahas, itu kan dibutuhkan adaptasi atau penyetaraan, di mana masa pendidikan hampir sama dengan masa penyetaraan atau masa adaptasi. Sementara hari ini kita ngebahas bagaimana sebaliknya dokter asing yang di luar negeri sudah menjadi dokter berpraktek di Indonesia. Itu bagaimana dok? Ya, saya kira sebagai dokter Indonesia, cinta tanah air, kita mendahulukan dokter-dokter yang WNI ya. Baik WNI yang lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri. Tapi dengan perkembangan zaman, globalisasi ya tentunya, ada perjanjian-perjanjian khusus antar negara yang memungkinkan dokter asing praktek di Indonesia, dokter Indonesia juga bisa praktek di luar negeri. Selama regulasinya memungkinkan, saya kira itu tidak ada masalah. Hanya harus dibuat mekanisme bahwa dokter asing yang praktek di kita itu kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan dalam rangka alih teknologi. Misalnya di RSCM, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu sudah terbiasa kolaborasi dengan dokter asing dalam rangka alih teknologi. Untuk pelayanan di luar alih teknologi kepada masyarakat, tentunya ya tergantung pada regulasi. ID hanya bisa memberikan saran kepada pemerintah, harus ada evaluasi kompetensi. Apakah kompetensinya memungkinkan atau tidak. Ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Yang kedua, dia harus bisa bahasa Indonesia, kan gitu kan. Seperti kita praktek di luar negeri kan kita harus bisa bahasa Inggris. Di Jerman harus bisa bahasa Jerman. Tentunya orang luar negeri ke Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Kemudian mengenai selain kompetensi, bahasa, juga persyaratan-persyaratan administratif lain.
globalisasi ini kan sebuah yang era yang tidak bisa kita tolak. Jadi nggak mungkinlah dihalang-halangi. Yang membolehkan atau tidak adalah pemerintah. Ya. Idi tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi. Jadi isu tentang menghalang-halangi dokter asing itu ya terlalu berlebihan. Karena kita tidak bisa itu. Kita hanya memberikan saran. Dokter Indonesia lulusan dalam negeri maupun luar negeri itu diberdayakan dulu. Nah, kalau memang dokter asing ke Indonesia, ya boleh aja karena dalam rangka tadi globalisasi. Hanya harus memenuhi beberapa syaratan, salah satunya bahasa, yang kedua kompetensi. Terus nanti kalau terjadi masalah bagaimana kan gitu. Itu sebuah rentetan aturan yang harus dibuat oleh pemerintah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita tidak ada menghalang-halangi. Ya. Kalau negara sudah membuat regulasi kan kita harus taat pada regulasi tersebut. Ya. Apakah di dalam pembuatan regulasi itu ID terlibat, Dok? Dulu terlibat sebelum tahun 2023. Sejak Undang-Undang Kesehatan harusnya sesuai peraturan perundangan, tata cara pembuatan peraturan perundangan itu unsur masyarakat harus diundang dong. Harus meaningful participation ya. Jadi harus terlibatnya harus bermakna, bukan hanya sosialisasi. Tapi setahun ini kami menilai itu tidak dilakukan. Oke. Apa ini artinya keberadaan undang-undang kesehatan tidak serta-merta bisa menyelesaikan soal keberadaan dokter asing ini, Dok? Ya, saya kira tidak hanya dokter asing yang minggu lalu saya jelaskan, termasuk dokter Indonesia yang lulusan luar negeri tidak bisa terselesaikan karena tetap masih ada kewajiban adaptasi. Ya. Harusnya harus dipisah-pisah orang asing bagaimana yang bisa masuk Indonesia harus bisa. Kalau tidak salah di Undang-Undang Kesehatan tidak ada kewajiban orang asing bisa berbahasa Indonesia. Itu kan membahayakan masyarakat. Jadi makanya saya melihat di Prolegnas itu ada usulan perubahan lagi tentang Undang-Undang Kesehatan tadi di DPR. Saya kira pembuatan peraturan perundangan, khususnya undang-undang yang dilakukan secara tergesa-gesa, saya nilai undang-undang itu dibuat dalam waktu 4-6 bulan kalau nggak salah. Itu sudah jadi. Dengan mencabut 11 undang-undang, saya yakin ada kelebihan, ada kekurangannya, tapi banyak bolong-bolongnya yang harus diperbaiki. Orang negara Eropa aja kalau bikin undang-undang paling cepat tuh 2 tahun. Kita hebat, 4-6 bulan kita sudah hebat. jadi. Kan harus melakukan partisipasi publik dan lain itu butuh waktu lama. Benar, sangat benar. Mengingat lagi kan, Dok, latar belakang dokter ini kan hampir didominasi oleh hukum. Sarjana hukum, magister hukum, dan kesehatan. Menurut dokter, bagaimana seharusnya langkah-langkah hukum atau keterkaitan langkah-langkah hukum ini dengan undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini? Ya, sebenarnya kalau mengikuti undang-undang tentang tata cara pembuatan peraturan perundangan, itu sudah bagus. Jadi harus memenuhi unsur filosofis. Saya kira seluruh peraturan pasti tujuannya baik. Yang kedua memenuhi unsur yuridis. Yang paling lama itu unsur sosiologis. Filosofis sudah, yuridis sudah, tapi kalau tidak mampu laksana, percuma juga peraturan. Nah, undang-undang kesehatan ini kami nilai kurang memenuhi unsur sosiologis. Kemudian yuridisnya juga sama karena banyak kekosongan regulasi yang akibat dari pencabutan 11 undang-undang tadi. Sehingga seyogianya memang undang-undang ini perlu direview, disempurnakan lagi. Gitu. Disempurnakan lagi. Dan kami sebagai warga negara yang baik melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Ya, kita kembali lagi, Dok.
Kemudian dalam menghadapi dokter asing ini, bagaimana kompetensi dokter kita untuk menghadapi keberadaan dokter asing yang praktek di Indonesia? Apakah dokter kita ini mampu? Ya, kalau kemampuan kami melakukan evaluasi itu mirip lah 11-12 sama. Yang membedakan adalah teknologi. Teknologi kita memang ketinggalan dengan negara tetangga. Misalnya dia 1 atau 2 tingkat lebih lengkap peralatannya. Sehingga mungkin karena di negara tetangga itu kan obat dan alkes zero pajak. Benar. Sedangkan kita itu terkena pajak. Dan ID sudah tidak bosan-bosannya menyampaikan ke pemerintah tidak baik atau tidak lazim obat dan alkes itu dikenai pajak. Karena itu bukan barang kenikmatan, itu adalah barang kemanusiaan. Jadi pengenaan pajak bagi kami menurut ID pada obat dan alkes itu termasuk melanggar hak asasi manusia karena yang menggunakan kan orang sakit, maksud dikenai pajak. Kalau yang dikenai pajak kan orang yang menikmati, kalau sakit kan nggak menikmati. Nah, kalau sistem itu diperbaiki, terus sistem rujukan diperbaiki, sistem penggajian dokter diperbaiki, saya kira kita jauh lebih bagus daripada luar negeri. Saya tetap berpegangan kepada 3. Dokter kita kan setara dengan luar negeri harus memenuhi 3 syarat. 1, pendidikannya harus baik. Yang kedua, pembiayaan harus baik. Ketiga adalah sistemnya. Jadi dokter yang qualified dihasilkan oleh 3 sistem tadi. Nah, sistem pembiayaan sekarang oleh BPJS kan, itu begitu di bawah harga nilai keekonomian, itu juga dilema etik bagi kita. Dan itu juga menghambat kemajuan zaman. Misal, operasi harusnya kita sudah laparoskopi, kembali lagi ke manual. Karena tarifnya tidak cukup, pembiayaannya tidak cukup. Nah, akhirnya rumah sakit harusnya sudah beli laparoskopi, tidak membeli alat canggih tersebut. Sudahlah manual aja. CT scan harusnya sudah 512 slice, karena harganya sama, sudahlah yang 16 slice saja. Itu kan akan menghambat teknologi. Nah, itu harus dicari jalan keluarnya. Gitu loh. Jadi begitu. Jadi secara kemampuan saya kira sama. Hanya berbeda teknologi aja dan sistem pelayanan kesehatannya. Karena kita ketahui ya dok, masyarakat Indonesia ini kan tingkat kepercayaannya terhadap dokter asing sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari kepercayaan mereka terhadap dokter Indonesia. Ya, kan ada 1 juta pasien yang berobat ke luar negeri. Ya, memang serba salah. Kalau kita berobat di luar negeri, hari itu mendaftar, bisa-bisa seminggu atau 2 minggu baru ketemu dokter spesialis. Di Indonesia dengan segala kekurangannya, hari itu bisa ketemu spesialis. Ya kan? Yang kedua, ada 175 triliun devisa yang keluar ke luar negeri dengan jumlah 1 juta pasien, ya kan, 170 triliun itu keluar ke luar negeri kan, tidak adil dibandingkan dengan dana BPJS 200 triliun untuk 100 juta orang. Nah, dari pembiayaannya kan sudah berbeda. 1 juta menelan biaya 170 triliun, 100 juta orang sakit menelan 200 triliun. Jadi tidak apple to apple. Nah, kalau pembiayaan kita minimal mendekati tarif di luar negeri, saya kira akan berdampak yang signifikan lah terhadap kualitas pelayanan. Karena kita ketahui dok, sekarang di zaman sekarang ini pasien batuk pilek pun berobatnya ke luar negeri. Sebagai contoh aja dok, di Medan, di Medan, mereka batuk pilek yang udah 2 hari, 3 hari tidak sembuh, berangkatnya ke Pineng, berangkatnya ke Kuala Lumpur, dan bukan hanya Medan, Surabaya dan provinsi-provinsi lain juga. Apabila saya pernah melakukan studi banding ya dok ya,
apa alasan mereka kok berobat ke luar negeri, sementara di Indonesia dokternya bukan tidak kalah canggih, tidak kalah pintar. Saya bilang, saya juga seorang dokter. Alasannya biaya di sini lebih murah. Nah, daripada biaya di Indonesia. Sementara kan ini masyarakat tidak paham. Yang kita katakan tadi adanya pajak alat kesehatan, pajak dan obat-obatan, begitu dok. Jadi kita kembali lagi ke laptop ya dok ya. Apa yang dapat kita lakukan dari ID ini untuk meningkatkan kompetensi para dokter di Indonesia? Dan ini yang bertanggung jawab ini siapa dok? Kalau dulu zaman saya ID itu ada sering buat itu seminar-seminar, bahkan kadang ID berikannya gratis, karena kan untuk mengurus izin praktek harus ada SKP-nya dok. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran ID untuk mengembalikan atau meningkatkan kompetensi dokter-dokter Indonesia ini agar tidak kalah saing dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia pada dokter Indonesia tersebut, dok. Yang tadi saya jelaskan, saya kira kompetensi itu tidak kalah. Yang kalah kita tuh sistemnya tadi. Kalau dibandingkan di Pineng lebih murah dari kita, saya juga menyayangkan karena BPJS itu lebih murah lagi. Ya. Mungkin di Pineng konsultasi ke dokter mungkin sekitar 500.000 sampai 1 juta. Kalau di Indonesia konsultasi dokter kulit BPJS kan hanya 40.000, 50.000 rupiah. Kalau pembandingnya BPJS kita sangat murah. Benar. Tapi kalau pembandingnya non BPJS itu mungkin barangkali lebih murah sana, gitu loh. Karena apa? Karena ya tadi faktor pajak, faktor sistem pelayanan kesehatannya seperti itu. ID selalu sesuai dengan tujuan kita berdiri selalu menjaga kompetensi, etika, itu selalu. Tapi dengan adanya undang-undang kesehatan tadi kan sekarang semua SKP diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Ya kita tunggu hasil uji materi ID terhadap undang-undang kesehatan. Oh iya, benar tuh dok. Sekarang SKP kita agak lebih ribet. Jadi ya, istilahnya kasihan sekarang dokter-dokter. Kita harus pretest, post-test dan dalam satu sistem ya dok ya. Kembali lagi dok, isu-isu yang beredar bahkan ini sangat hot topic terkait dengan ID ini komersil dengan penarikan iuran. Bagaimana nih tanggapan dokter terkait hal tersebut, mengingat dokter kan bukan orang baru di ID, bahkan sekarang adalah ketum PB-nya ID. Ya, saya nggak paham tentang komersil, karena iuran itu sebuah kewajiban kalau menjadi anggota. Di advokat, anggota peradi juga iuran, anggota ikatan apoteker, ikatan perawat, notaris, semua iuran. Karena memang organisasi kita itu tidak dibiayai oleh negara. ID itu iurannya Rp30.000 per bulan, per orang. Jadi nggak mahal. Ya biasalah orang men-setting agar ID kelihatan buruk, komersil. Padahal tidak. 30.000 itu per bulan. Dan tidak hanya ID, Muhammadiyah pun juga iuran kan, sebagai organisasi keislaman. Kecuali kita dibiayai full oleh negara, jadi tidak perlu menarik iuran. Dan iuran itu juga tidak besar, hanya 30.000. Gitu. Karena kan isunya yang di luar, mau urus izin praktek bayar. Sementara jadi seperti yang saya tangkap ya dok ya, balik lagi sepertinya oknum. Ya itu oknum. Isu lah. Kalau oknum mungkin itu di bawah oknum ya, lebih oknum lagi karena jumlahnya kan sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau 10% aja misalnya lah itu baru oknum. Tapi ini kan paling di bawah 1% yang melakukan itu. Dan itu yang di blow up. Biasa. Mencari-cari. Baik dok, kemudian terkait dengan isu-isu ataupun yang kita ketahui belakangan ini kan sering kita dengar tentang ketidakmerataan jumlah dokter di Indonesia. Nah, bagaimana itu dok? Apakah ID juga ikut terlibat di dalam ketidakmerataan itu untuk memeratakan, terutama dalam internship dokter spesialis? Ya, itu kewenangan pure pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini kan terkait belanja SDM. Kadang kan
pemerintah, oknum pemerintah itu males belanja SDM. Katanya katanya Indonesia kekurangan dokter. Tapi faktanya lulusan baru yang diangkat hanya 18%. Kalau kekurangan dokter minimal 50% diangkat lah, atau bahkan 100%. Faktanya kan hanya 18%, maksimal 20%. Pemerataan itu karena memang tidak ada upaya untuk menarik dokter menjadi minat. Misalnya harus ada jaminan kesejahteraan, jaminan keamanan, jaminan karir. Kalau itu dilakukan, itu pasti akan merata. Contoh, kita melihat sebuah kabupaten terpencil dokternya nggak lengkap. Ya. Tapi kita melihat sebuah tambang di tengah hutan, tambang SDM ya, itu dokternya lengkap. Aneh kan? Artinya perusahaan tambang tersebut mampu mendatangkan berbagai dokter di rumah sakitnya dia. Tapi kenapa di RSUD-nya tidak? Ya. Itu kan pemerintah daerah. Atau di tengah lautan, itu dokter ada, lengkap. Artinya apa? Bahwa tergantung pada goodwill pemerintah daerah. Pemerintah daerah mau nggak membayar dokter spesialis, memberikan kesejahteraan, keamanan, memberikan rumah. Kalau itu tidak dilakukan sampai kapanpun nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Contoh kemarin saya dengar dari RSUD di Nunukan. Nunukan kan perbatasan nih dengan Malaysia. Itu mau keluar semua dokternya, gara-garanya ya kesejahteraannya tidak diberikan atau gajinya atau terlambat dan lain-lain. Jadi kembali lagi kepada 3 tadi, pendidikan yang baik, pembiayaan yang baik, dan sistem yang baik. Regulasi. Selama pembiayaannya masih kurang, kayak di negara Australia, dokter umum atau spesialis di daerah terpencil, dia mempunyai tunjangan khusus, gitu loh. Tapi kan dokter nggak begitu. Mungkin ada tunjangan khusus, tapi nilai keekonomiannya tidak ada. Sehingga dokter-dokter yang baru lulus tidak minat, gitu loh. Tapi dokter-dokter di daerah terpencil yang mengabdi juga banyak, gitu, sangat banyak. Gitu. Jadi ke depan memang kalau kondisi negara ini dalam kondisi jatuh, Fosmayer, tidak perlulah kita melihat gaji kita langsung ke daerah terpencil. Tapi kalau kondisi negara ini sehat, normal, terus dokter diperlakukan tidak adil, ya kurang baik. Makanya kami usul ke depan, misalnya nih kita membutuhkan 1.000 dokter spesialis untuk daerah. Gampang aja, 1.000 kali 100 juta kan cuma 1,2 M setahun. Ya kan? 1,2 M setahun daripada beli alat kesehatan udah cukup. Untuk pemerataan dokternya. Iya, sediakan dana 1,2 triliun setahun bisa menempatkan 1.000 dokter spesialis. Udah di seluruh Indonesia itu, Dok. Indonesia. Termasuk 3T. Iya, bayangkan dengan anggaran alat kesehatan bisa sampai 25 triliun. Nah, harusnya SDM dulu didahulukan. Ya. Karena kita ketahui sekarang teknologi kesehatan canggih-canggih. Ya. Bahkan rumah sakit asing juga udah mulai aktif. Ya, iya, Dok. Dia bisa membiayai. Iya, jadi artinya di sini kita lebih memfokuskan atau kita lebih memperhatikan dokter-dokter kita. Baru yang kedua, setelah dokter ini merata dan mereka sejahtera, baru kita berpikir tentang teknologi. Betul. Jangan sampai dokternya nggak mau di daerah terpencil, tidak bersifat sosial, jangan. Kalau negara mampu membayar tapi dia tidak membayar, namanya zolim, kan? Negara miskin, negara mampu. Kenapa buktinya mampu? Beli alat kesehatan bisa triliunan. Ya. Masa bayar dokter segitu tidak bisa. Baik dokter, terima kasih. Baiklah Kestri, hari ini kita sudah mendengarkan secara detail terkait dengan isu yang beredar bahwasannya ID sangat mempersulit warga negara asing ataupun warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah ID bersifat komersil sudah terjawab dengan jelas. Dan harapan kita ke depan
apa yang didapat hari ini mungkin bisa bermanfaat dan menjadi terang benderang bagi para sejawat dokter dan masyarakat khususnya, sehingga IDI dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Seperti yang dikatakan Frederick, bahwasannya kebenaran tidak pernah berubah. Namun, pendapat tentang kebenaranlah yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, jadikanlah kebenaran suatu jalan, sebab kebenaran adalah kehidupan dan kekuatan. Terima kasih telah menemani Podcastri bicara tentang kesehatan, beraksi untuk perubahan. Sampai jumpa di episode Podcastri selanjutnya.